Kunci kedua dari pendekatan EMR adalah bagaimana mengidentifikasi faktor gangguan atau penghambat regenerasi alami tidak terjadi, dan kemudian menghilangkan faktor gangguan atau penghambat itu sehingga mangrove-nya bisa regenerasi secara alami. Misalnya sistem tambak-tambak yang sudah tidak digunakan atau terlantar, biasanya di dalam tambak itu masih banyak genangan-genangan air yang menyebabkan mangrove sulit untuk tumbuh. Saluran hidrologinya vital sekali dalam menentukan kesehatan mangrove, itu terhambat oleh struktur pematang. Karena faktor gangguannya ada hambatan aliran hidrologi masuk ke dalam sistem tambak, kita mencoba menghilangkan faktor gangguan itu dengan membuka strategis pematang tambak atau membuat saluran air. Ketika kemudian mangrove-nya bisa pulih secara alamiah, itu kita tinggal melakukan proses monitoring. Tetapi ketika masih sulit, misalnya di dalam 6 bulan atau 1 tahun setelah kita perbaikan hidrologi dan regenerasi alami tidak terjadi, barulah penanaman bisa dilakukan. Kenapa regenerasi alami kadang tidak terjadi? Itu karena mungkin sumber bibitnya jauh, ataukah ada beberapa faktor-faktor di dalam sistem wilayah degradasi yang belum diselesaikan. Penanaman adalah langkah terakhir dari upaya EMR. Langkah yang paling utama adalah justru menanam mangrove di kepala. Kadang-kala di proses EMR kita tidak melakukan proses penanaman di substrat karena dorongan regenerasi alami tadi. Sehingga dalam pendekatan EMR kita menggunakan 6 langkah EMR, yang 5 langkah sebelumnya itu justru adalah proses mengidentifikasi dan merencanakan bersama masyarakat. Makanya di EMR kita menyematkan juga kata CBEMR, Community Based Ecological Mangrove Rehabilitation, bahwa peran masyarakat dan para pihak dalam pemulihan itu penting.